Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di part yang terakhir yaitu 31. Dengan indikator diberikan persamaan kuadrat, peserta didik diminta untuk menentukan nilai dari hasil operasi akar-akar persamaan tersebut. Oke. Kalau misalkan indikator sebenarnya ini L1 tapi Bapak mau naikin lagi ke L2 gitu ya. Nah, maka soalnya seperti ini. Persamaan 2x kuadrat tambah qx ditambah q min 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Jika x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan 4, maka nilai q adalah titik-titik. Oke. Yang perlu kita perhatikan adalah yang ditanyakan jika ya si x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, ini kalau misalkan mau kita faktorkan itu menjadi x1 ditambah x2 kuadrat dikurang dengan 2x1 x2. Nah, tetapi kita harus tahu terlebih dahulu kalau misalkan ada x1 ditambah x2 itu sama aja kayak min b per a gitu ya. Kalau kita lihat b-nya itu ada di bagian q. Jadi gini, ini a, q-nya itu b gitu ya. Dan yang q min satunya itu c gitu. Oke. Maka x1 plus x2 karena dia min b per a, maka min b-nya itu adalah q gitu ya. A-nya itu adalah 2. Oke, kita udah dapat nih 1. Setelah itu apalagi yang kita butuhkan? Ya perkalian ya, x1 dikali dengan x2 sama dengan berapa sih gitu ya. Nah, kalau x1 dikali x2 itu sama dengan c per a gitu ya. C per a, c-nya itu tadi q min 1, a-nya itu 2 gitu. Nah, barulah kita masukkan ke sini. Karena x1 kuadrat tambah x2 kuadrat itu hasilnya 4, maka kita ganti dengan si 4 gitu ya. Nih. Oke, ini bukan per ya, tapi itu hanya menandakan buat kalian tahu aja. Dan kita lanjut lagi. X1 ditambah X2 kan jadi min Q per 2. Jangan lupa ada kuadratnya. Dikurang dengan 2 dikali Q min 1 per 2. Nah, kalau kalian lihat perkalian seperti ini bisa dicoret sebenarnya ya. Maka tinggal 4 min Q per 2 per 4 gitu. Min Q min 1. Oke, mungkin seperti itu ya. Nah, maka ini bisa kita kalikan semuanya dengan 4. Maksudnya gimana? Ya, kalau misalkan di sini dikalikan dengan 4, maka 4 kali 4 ini 16 gitu ya. Min Q kuadrat per 4 itu kita kalikan dengan 4. Biar apa? Biar habis si pernya gitu. Kalau misalkan pernya 5 ya kita kalikan aja dengan 5 biar habis pernya gitu. Nah, ini maka bisa kita coret nantinya dikurang dengan Q-nya tadi dikali dengan 4 gitu ya. Dan ini jangan lupa, maaf ini ada kurung sebenarnya ya. Ini harus dikurungin terlebih dahulu. Jadi di sini dengan kali 4 juga Q min 1 gitu ya. Nah, di sini 16 sama dengan min Q kuadrat dikurang dengan min 4 dikali Q min 4Q min 4 dikali min 1 maka plus 4. Oke. Oke, kita cek lagi apakah ada kesalahan atau tidak ya. Sepertinya nih ada kebingungan di sini kuadrat. Nah, ada yang salah di sini. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, khususnya nanti kalau kalian ketemu ada min Q dikuadratkan itu kan sama aja kayak min Q dikali dengan min Q ya. Jadi kan min dikali min positif, maka tinggal Q kuadrat, bukan ada minnya gitu ya. Jadi ini ada kesalahan di sini, harus nggak ada minnya. Yang nggak ada min harusnya nggak ada min. Nah, sip. Jadi ini udah benar ya. Oke, maka kita bisa lanjut lagi menjadi ini bisa kita faktorkan ya, kita faktorkan menjadi Q kuadrat min 4Q ditambah 4 dikurang 16 sama dengan 0. Maka Q kuadrat dikurang 4Q dikurang dengan 12 sama dengan 0. Oke, ini faktornya. Yang dikalikan itu hasilnya 12. Kalau dikalikan hasilnya 12. Kalau misalkan dijumlah itu hasilnya min 4. Ini min 12 ya.
maka yang bisa kita lihat adalah 6 sama 2 gitu ya. Tetapi 6 kali 2 kan benar 12 ya. Nah, 6 dikurang 2 harusnya berarti di sini 6 yang minnya. Jadi Q min 6 atau Q plus 2 gitu ya. Sama dengan 0. Atau Q1-nya sama dengan 6, Q2-nya sama dengan min 2. Kita coba ya. Kalau kalian melihat min 2 sama 6 itu nggak masalah ya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang bagian C, min 2, atau 6. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf ya. Tadi ada kesalahan mengenai negatifnya, jadi harus teliti kalau dalam matematika. Apalagi kalau ada kurung dikuadratkan gini harus hati-hati ya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.